Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji yaitu Ibu Kusdarini SIP, MPA selaku Ketua Penguji, diikuti oleh Ibu Desna Aromatika SAP MAP, dan juga Bapak Dr. Andes Yose Rizal MSI. Yang saya hormati, Bapak Pembimbing yang pada kesempatan kali ini, pembimbing satu saya yaitu Bapak Muhammad Iksan Qaulullah SIP MPA, dan Bapak Dr. Hendriko Suara SIP MSOS ST selaku pembimbing 2. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Clarista Audiva dengan NIM 1910843026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan proposal saya yang berjudul Manajemen Adaptif Program Rasailah Daku dalam Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Pokok pembahasan yang pertama bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari studi penelitian relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, definisi operasional. Bab 3 terdiri dari metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, unit analisis, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk salah satunya aspek sosial, yakni dalam penanganan anak jalanan. Akibat pandemi COVID-19, penanganan anak jalanan cukup terabaikan. Penanganan anak jalanan yang semakin memburuk pada masa COVID-19 menyebabkan jumlah anak jalanan semakin meningkat dan permasalahan anak jalanan di Kota Padang semakin banyak. Permasalahan anak jalanan di Kota Padang terdiri dari beberapa contohnya pada bidang pendidikan, ya ini banyaknya anak jalanan yang putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Lalu pada intimidasi, terjadi banyak tindak kekerasan anak jalanan oleh kelompok-kelompok tertentu dan orang dewasa. Yang ketiga, penyalahgunaan obat dan zat aditif. Anak jalanan di Kota Padang banyak yang ngelem, meminum minuman keras, dan pada bidang kesehatan, rentan penyakit kulit, gonore, dan paru-paru pada anak jalanan. Mengenai tempat tinggal, anak jalanan tidak memiliki tempat tinggal dan bahkan tinggal di tempat yang kumuh. Dan mengenai makanan yang dimakan oleh anak jalanan tak menentu dan seadanya. Data jumlah anak jalanan di Kota Padang. Berdasarkan tabel jumlah anak jalanan di Kota Padang, yang terdata pada tahun 2018 sebanyak 117 orang, tahun 2019 sebanyak 122 orang, tahun 2020 sebanyak 122 orang, tahun 2021 sebanyak 43 orang, dan tahun 2022 sebanyak 40 orang. Jumlah anak jalanan yang bervariasi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya, jumlah anak jalanan menurun disebabkan tidak terdatanya keseluruhan anak jalanan oleh Satpol PP Kota Padang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penangkapan menjadi lebih terbatas saat PSBB, sehingga jumlah anak jalanan pada pandemi COVID-19 yang melonjak tidak terdata karena PSBB tersebut. Dengan adanya berbagai masalah tersebut, muncullah program Rasailah Daku. Program ini berfungsi dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang. Hal ini terjadi dengan munculnya berbagai permasalahan anak jalanan di Kota Padang setiap tahunnya, membuat Dinas Sosial Kota Padang membuat kebijakan dalam penanganan anak jalanan melalui program yang bernama Rasailah Daku. Program Rasailah Daku adalah program pelatihan secara mental, fisik, spiritual kepada anak jalanan dengan output anak jalanan memiliki skill dan hasil yang bermanfaat. Program Rasailah Daku dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang pada nomor 41 tahun 2017 mengenai pola pembinaan anak jalanan. Program Rasailah Daku dimulai pada tahun 2017 dan terhenti sementara pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi COVID-19. Program yang terhenti sementara ini membuat perubahan dalam berbagai indikator. Hal ini terjadi karena proses adaptasi setelah COVID-19. Perubahan tersebut terdapat pada beberapa indikator, seperti contoh anggaran. Terjadi realokasi anggaran program Rasailah Daku pada masa pandemi COVID-19. Lalu pada indikator perencanaan program sebelum dan sesudah COVID-19, lalu pada kepemimpinan. Pola kepemimpinan yang berbeda pada program Rasailah Daku sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Lalu pada indikator personel, jumlah personel yang berubah pada sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah,
Bagaimana manajemen adaptif program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang terhadap anak jalanan melalui program Rasailah Daku? Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis manajemen adaptif program Rasailah Daku dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang oleh Dinas Sosial Kota Padang. Manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa hasil kajian untuk pemerintah Kota Padang mengenai manajemen adaptif Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak jalanan, baik masih dalam kondisi pandemi maupun tidak. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada pemerintah Kota Padang, terutama instansi terkait sebagai pertimbangan dalam pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui program dan penanganan anak jalanan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di pemerintah Kota Padang. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu oleh peneliti bernama Dwi Enggarsari pada tahun 2018 dengan judul Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Peneliti kedua yaitu Ongki Karisma Mahardi pada tahun 2018 dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah dengan studi kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Peneliti ketiga yaitu Bapak Andi Wahyudi pada tahun 2021 dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Penelitian yang keempat oleh Bapak Hasyim Asyari dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Adaptive Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Alam Mayang di Pekanbaru pada masa pandemi COVID-19. Dan penelitian terakhir yaitu Mahathiro pada tahun 2021 dengan judul Peranan Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalan di Kota Padang. Teori yang saya gunakan yaitu teori manajemen adaptif menurut Ferdinand Michel dan Cheryl C. Michel pada tahun 2016 dengan 4 indikator. Yang pertama ada perencanaan atau planning, personel, keuangan finansial, dan kepemimpinan leadership. Berikut ada skema pemikiran. Pada pertama itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya tentang kesejahteraan sosial, itu mengatur juga tentang perlindungan anak oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Turunan tersebut adanya Perwako Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang pembinaan anak jalanan. Lalu adanya fakta miris yaitu penanganan anak jalan di Kota Padang yang menunjukkan banyak peningkatan tiap tahunnya, terutama saat pandemi. Maka dimunculkanlah program Rasailah Daku. Maka saya akan melihat bagaimana manajemen adaptif program Rasailah Daku menurut teori Ferdinand Michel dan Cheryl C. Michel pada tahun 2016 dengan indikator perencanaan planning atau personel, keuangan finansial, kepemimpinan atau leadership. Berikut ada definisi konsep. Yang pertama ada manajemen publik. Manajemen publik adalah suatu tindakan analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Lalu ada manajemen adaptif. Manajemen adaptif merupakan sebuah tindakan analisis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini untuk menghadapi perubahan yang berdampak pada cara kerja organisasi. Yang ketiga ada program Rasailah Daku dengan kepanjangan Rangkul, Sayangi, Latihlah dengan Pendidikan Terpadu merupakan program dalam pembinaan anak jalanan melalui pelatihan fisik secara terpadu. Lalu berikut ada definisi operasional. Yang pertama, ada variabel planning, yaitu memiliki indikator pemanfaatan pengetahuan dengan cara mengukur, yaitu yang pertama, menganalisis rencana program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk menjalankan program. Yang ketiga, adanya pemanfaatan sistem digital dalam pelaksanaan program. Yang kedua, variabel personel dengan indikator sumber daya manusia dengan cara mengukur, yaitu mendeskripsikan jumlah dan latar belakang pegawai. Kedua, menganalisis kesesuaian latar belakang pegawai dan kebutuhan program. Yang ketiga, mendeskripsikan kompetensi pegawai. Yang ketiga, ada variabel keuangan atau finansial dengan indikator anggaran. Dengan cara mengukur, mendeskripsikan dan menganalisis anggaran dan sumber dana untuk pelaksanaan program. Yang kedua, mendeskripsikan sumber dana dalam pelaksanaan program. Yang keempat, yaitu variabel kepemimpinan atau leadership dengan indikator kemampuan memimpin organisasi. Dengan cara mengukur, melihat kemampuan dan peran pemimpin dalam setiap program yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis tipe kepemimpinan yang dimiliki pemimpin. Yang ketiga, melihat peran pemimpin dalam program yang dijalankan. Berikut metode penelitian bab 3.
Yang pertama, pendekatan dan deskripsi penelitian yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada proposal ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan dengan purposive sampling. Lalu peranan peneliti, ini peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian. Audit analysis yaitu lembaga dinas sosial Kota Padang. Teknik analisis data menggunakan Miles and Huberman dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Lalu teknik absahan data, yaitu triangulasi sumber dengan teknik purposive sampling dan essential sampling. Sekian pemaparan saya mengenai proposal saya. Mengenai pemaparan yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.